Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Destubu Maharani. Aku dari kelompok 2 PPTI 2025 dan hari ini aku akan mengerjakan tugas bab 6 SPSS. Jadi langsung aja kita lihat soalnya. Oke, jadi soal yang pertama itu adalah kita harus mengimpor data Excel ke SPSS. Kita mengimpor data dari Excel ke SPSS. Itu caranya kita buka file di sini. Terus kita pilih open. Nah, di open ini kita pilih data. Nah, dari data ini yang bagian file of type-nya itu kita pindahin ke Excel dan kita masukin data yang pengen kita masukin. Di sini ada data untuk tugas SPSS. Terus kita pilih open. Kita tunggu sebentar. Nanti dia akan muncul di sini itu gini. Nah, nanti kita pilih oke aja. Ini tabel outputnya ya guys. Nah, jadi ini tabel yang kita pindahin dari Excel ke SPSS. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini, pada variabel jenis kelamin ubah sehingga menggunakan values seperti saat pratikum. Kita akan mengubahnya menjadi angka 1 atau 2. 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Kita lihat jenis kelamin di sini. Cari tabel jenis kelamin ini. Terus kita di value-nya itu kita ubah, kita pencet sekali, terus kita masukin value-nya, kita taruh 1, labelnya kita taruh laki-laki. Terus kita add, kita tambahkan. Terus yang kedua itu kita perempuan juga. Terus oke. Nah, di sini udah ada, di sini udah berubah jadi kayak gini. Nah, tinggal kita ubah lagi di data view-nya. Data view-nya jangan lupa pencet ini dulu sekali. Terus ini bisa kita ubah dengan cara pencet 2 kali, kita ubah menjadi Andi laki-laki. Kita sesuaikan. Ini kita sesuaikan sesuai namanya. Dewi perempuan, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, Kiki laki-laki, Ina perempuan, Kiki perempuan, Ina perempuan, Nanda perempuan, Aki laki-laki, Kiki perempuan, Ori perempuan, Iya laki-laki, Cinta perempuan, Teguh laki-laki, Umat laki-laki, Ina perempuan, Wawan laki-laki, Cenia perempuan, Yusuf laki-laki. Nah, kalau udah semua itu bisa kita ini. Nah, jadi dia berubah, yang laki-laki jadi 1, yang perempuan jadi 2. Terus lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3 itu nilai akhir dengan format 20% nilai kuis dan kehadiran, 35% nilai UTS, 45% puas dan bonus. Puas dan bonus. Jadi di sini cara membuatnya itu berarti kita ke transform, terus kita ke compute variable. Nah, di sini kita tulis target nilainya itu nilai akhir. Jangan lupa pakai garis bawah supaya dia menyatu. Nilai akhir. Terus di numericalnya ini kita bisa masukin tanda kurung dulu. Tadi soalnya itu pengen minta 20% nilai kuis dan kehadiran, berarti kita tambahkan nilai kuis, terus ditambah nilai kehadiran, terus di sini kita tambah 1 tutup kurung lagi karena dia harus ditambah dulu sebelum dikalikan. Terus ini ditutup, terus dikali dengan berapa persen, karena kita di sini tidak bisa persen, kita pakainya 0,2 20%. Terus tutup kurung, buka kurung lagi,
tambah dulu, ditambah, buka kurung lagi. Yang kedua, tipe yang kedua kita mau nilai Q, udah. Terus kita mau 35% nilai UTS, 35% nilai UTS. Kita masukin nilai UTS dikali 0,35 ya, 0,35, 35%. Terus tutup kurung, terus ditambah lagi, kita mau 45% UAS dan bonus, 45% UAS dan bonus. Jadi UAS ditambah bonus, tutup kurung dulu, buka kurung dulu di sini. Terus bonus dikali dengan 45% berarti 0,45. Nah, terus oke. Nah, terus kita lihat hasilnya di sini. Nah, nilai akhirnya ada di sini. Ini nilai akhir. Semoga tidak salah ya, tapi di sini ada 101, ada 102, ada 101, ada 103. Semoga hitungan kita, rumus kita nggak salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu nomor 4, maaf. Tentukan kategori nilai A sampai E. A itu 100 sampai 86, B itu dari 85 sampai 71, C itu 70 sampai 56, D itu 55 sampai 41, dan E 40 atau di bawah 40. Caranya mudah di sini. Kita ke analyze, kita ke transform, terus kita ke record into different variable, yang different ya. Nah, terus kita masukin ini, kita maunya kan nilai akhir. Dari nilai akhir kan, acuan kita nilai akhir. Nah, terus di sini kategori, namanya kategori. Nah, terus kita ke all and new values. Nah, terus di sini kita pilih, jangan lupa pilih output variable as string supaya kita bisa memasukkan huruf. Nah, range-nya itu dari 86, tadi kan 86 yang pertama ya. Kita lihat dulu lagi. Ya, 86 itu sampai 100. Terusnya value-nya A. Terus kita tambahkan. Terus dari 85 sampai 71 itu B. Lihat lagi. Ini dia. Sebentar. Oke, jadi di sini maaf saya kebalik ternyata. Di sini 71 sampai 85 ya. 86 itu B. Terus di sini dari 70 sampai 85 sampai 56 sampai
56 itu C, terus dari 55 sampai 41 itu D, dan terakhir 40 sampai 0 itu E. Nah, terus tinggal continue, terus tinggal change dan oke. Nah, nanti dia jadinya gini. Nah, tapi di sini ada yang kosong karena dia nilainya lebih dari 100, maka yang tadi itu kita ubah yang bagian yang pertama. Bagian yang pertama yang ini itu kita edit jadi 110 deh. Nah, yang bagian 100 ini kita remove. Continue. Oke. Nah, jadinya dia AB nilainya bagus ya. Begitu. Terus kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Buat status lulus jika kategori nilai A, B, atau C, tidak lulus jika nilai D atau E. Caranya sama kayak tadi, kita ke transform, kita ke record into difference, terus kita kembalikan ini semuanya, terus kita pilihnya kategori, terus kita pilih status lulus, terus kita ke all any variable, kita jangan lupa ke string, terus kita ke value nya. Jika dia A maka dia lulus, right? Jika dia B maka dia lulus, lulus, right? Jika dia C maka dia lulus, lulus, right lagi. Jika dia D maka dia tidak lulus. Oh my god, tidak lulus. Jika dia E maka tentu saja tidak lulus. Tidak lulus. Terus continue, terus ke change, terus kita change, terus kita oke. Nah, terus nanti ada lagi dari di sini. Nah, status lulusnya lulus semua karena nilainya A atau B, nggak ada yang nggak ada yang D, nggak ada yang E. Terus kita lanjut nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya kita disuruh membuat ini, lakukan deskriptif statistik untuk nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Ada 4 di sini. Kemudian median, mode, SD, dan lain-lain. Ini caranya mudah. Kita tinggal ke analyze, kita ke deskriptif statistik, terus kita pilih yang paling atas, frequency. Terus kita tinggal masukin nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Nah, terus kita ke statistiknya. Tadi dimintanya 4 itu kan. Terus kita tinggal pilih deh, kita mau yang mana, median, mode, sum. Kita pilih semua ini. Terus STD, terus minimum, maksimum, range. Kita pilih semau kita. Nah, terus continue, terus tinggal oke.
Nah, nanti hasilnya itu timbulnya di sini. Nah, gini. Saya nilainya di sini. Dah. Terus kita lanjut soal selanjutnya. Membuat grafik. Yang pertama itu ada bar chart, yang kedua itu pie chart, yang ketiga itu line chart. Yang ini batang, yang ini diagram lingkaran, yang ini garis. Yang pertama itu yang diagram batang itu rata-rata nilai akhir berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini aku ada punya dua cara. Yang pertama itu pakai graph, dua-duanya pakai graph. Yang pertama itu tapi pakai legency dialog. Kita pilih bar. Ini sometimes, group, test. Terus kita pilih, tadi kan dia pengennya jenis kelamin, kategori jenis kelamin. Nah, di sini jangan lupa dipilih order statistik judgment. Nah, terus dia pengennya berdasarkan nilai akhir kan, nilai akhir. Terus kita okein deh. Nah, nanti grafiknya akan kebuka di ini lembar kerja output di bagian output. Nah, jadinya dia kayak gini. Ada laki-laki, ada perempuan. Ini nilai akhirnya. Rata-rata nilai akhirnya. Terus ada satu cara lagi. Oh, maaf. Terus baterai. Nah, terus satu cara lagi yaitu di sini. Kita pakai graph juga, tapi di sini kita pakai chart builder. Kita okein. Nah, kita di sini pilih yang bagian bar. Terus kita masukin apa yang ini. Nah, di sini kita bisa masukin bagian X-nya apa, bagian Y-nya apa. Karena kita mau jenis kelamin di sini. Terus nilai akhir ya tadi, nilai akhir di sini. Nah, terus ini di atasnya ini aku pengen pakai nama. Nah, jadi ini bagian X-nya, ini bagian Y-nya. Nah, nanti ini kategorinya gitu. Nama. Terus kita tinggal okein deh. Jadi jadi. Nah, sesuai namanya. Ini laki-laki, ini perempuan. Ini nilai akhirnya. Terus yang kedua itu kita pakai pie chart. Presentase kategori nilai A sampai E. Nah, sama, tapi aku lebih suka pakai yang ini. Nah, ini tinggal kita ganti aja ininya jadi pola. Terus kita masukin. Nah, terus di sini ini kan jenis kelamin, kita balikin lagi. Nah, slide by kita pilihnya kategori ya, kategori kan tadi. Nah, terus tinggal okein karena dia cuma mau kategori. Tunggu. Nah, di sini. Cuman di sini kan nggak ada presentasenya. Ya, kita bisa masukin presentasenya dan cara klik 2 kali. Ketuk 2 kali atau klik 2 kali. Nah, di sini di bagian elements kita ke data show data label. Nah, terus udah deh. Jadi ada deh 56% itu nilainya B dan 44% itu nilainya A. Tuh. Terus kita lanjut ke yang terakhir, line chart atau diagram garis. Di sini pengennya siapa saja yang lulus. Jadi kita sama kayak tadi, kita klik graph, builder. Terus sekarang kita pilihnya itu bagian line. Nah, terus kita pilih yang ini aja, yang simple. Terus kita cuman pakai nama di sini. Aku mau taruh di sini nama. Terus lulus dan tidak lulusnya, status lulusnya. Nah, terus okein. Jadi dia jadi di sebelah sini. Nah, dia kenapa cuma garis? Karena dia semuanya lulus.
karena nilainya A atau B aja tadi kan, nggak ada yang D, nggak ada yang E. Nanti kalau misalnya dia D atau E bisa aja kayak ting 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 gitu, ada garis-garis gitu. Terus selesai tugas kita buat video. Udah deh, untuk soal nomor 1 selesai. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.